Ini ada akar-akarnya, misalkan yang Rusia, kalau Amerika, ini Eropa, Afrika. Ini goyang. Ini aman-aman aja. Tapi ketika ini sudah tidak aktif lagi, maksudnya itu sudah aktivitasnya sudah mulai menurun. Nah, ini yang diwaspadai. Semakin jauh, dampaknya semakin besar. Semakin jauh lagi, tambah besar. Semakin jauh lagi, tambah besar. Makanya bencana akan diawali. Itu kan saling terkait antara jalur magma ya, bilang arus Mediterania. Jadi jalur magma itu kan terhubung kan kayak gitu kan, antara jalur satu dengan yang lain terhubung. Jadi suatu terjadi gunung meletus yang lebih dari satu tempat dalam waktu yang sama, itu perlu diwaspadai. Itu ada tekanan dari perut bumi, karena bumi itu kondisinya sudah panas ya, kayak kendaraan loh. Motor itu kalau mesinnya panas kan jebol ya kan, ya sama aja bumi ini bagikan generator berputar. Kondisi permukaan bumi ini sudah banyak polusi, dengan akhirnya terjadi pemanasan secara global, mempengaruhi daya tahan atmosfer ya kan, lapisan ozon. Akhirnya apa, energi radiasi matahari itu sangat berpengaruh pada kondisi bumi ini sendiri. Nah, makanya ketika ada erupsi gunung di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan, itu walaupun terjadi beberapa gunung, itu perlu diwaspadai. Dan satu hal, Jawa ini bagaikan pusarnya bumi ya. Semua gejolak itu pasti diawali dari pusatnya. Jadi kejadian alam itu diawali dari tanah Jawa. Namun itu punya akar, seperti akar gitu. Jadi arus lava itu bagaikan akar yang menjalar kemana-mana. Itu saling terhubung sampai seluruh dunia. Memang bencana itu dianggap Jawa ini bencana besar itu diawali di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa itu mengidentifikasikan bahwa itu pusatnya dunia. Bencana diawali dari pusat. Sudah jelas toh, bencana di pulau-pulau mana lain ya jangan merasa aman, tapi berusaha bagaimana untuk lebih waspada, meningkatkan kepekaan rasa. Karena gini, jalur Mediterania itu mempunyai alur seperti akar ya, yang namanya sumber itu gini loh mas. Ibaratnya gini, sumber air sama kali gede nih mas. Sumber air dari gunung kan, kali kan kali kan dari sumber air kan, dari gunung kan. Lah kamu ngelihat jalurnya sumber sama kalinya gede mana? Gede kali ini toh. Nah di dalam itu seperti itu aluran lava itu. Semakin ke sana itu jalurnya semakin gede. Nah itu menandakan bahwa semakin titik bencana itu terjauh dari pusatnya, itu efeknya semakin besar. Memang bencana itu akan diawali dari pusatnya atau sumbernya. Makanya dibilang Jawa itu adalah pusatnya dari keluarnya magma. Tapi yang berbahaya itu misalnya di Jawa ya, di Jawa ini ada akar-akarnya, misalkan yang Rusia, kalau Amerika, ini Eropa, Afrika. Ini goyang. Ini aman-aman aja. Tapi ketika ini sudah tidak aktif lagi, maksudnya itu sudah aktivitasnya sudah
mulai menurun. Nah, ini yang diwaspadai. Semakin jauh dampaknya semakin besar, semakin jauh lagi tambah besar, semakin jauh lagi tambah besar. Makanya bencana akan diawali dari Pulau Jawa hingga sampai membelah. Modarani wong Jawa kari sak judu, Cina Londo kari sak wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sak judu. Nah, wong Jawa itu artinya adalah Asia Tenggara. Sak judu itu artinya 2%. Sak judu separuhnya 50%. Karena apa? Leluhur kita dulu kan nggak paham dengan ilmu persen-persenan kan gitu kan. Apa ono dhisik tulisan persen ora ono. Iya, orang dulu kan ngitungnya kayak separuh. Sedudu iki 2% kan gitu. Istilah-istilah. Mana ada leluhur kita dulu kenal 2% ayo ora enak kata-kata kuwi kan gitu. Makanya disebutnya Jawa garis separuh, Cina Londo garis sak judu. Nah, Cina itu kan mengapa orang Jawa itu menganggap Cina lah. Cina itu orang yang dianggap matanya sipit itu dianggapnya Cina. Sekarang ngerti nih, wong dhisik kan modelnya kan ya wis kaya kita nyebut ini mereknya apa air mineral apa nyebutnya Aqua, padahal mereknya lain. Ya sama aja kan gitu. Terus Londo kita kulitnya entah itu dari luar negeri ya, mungkin dari kulit hitam atau putih dianggap itu Londo kan gitu kan. Makanya kan Cina Londo garis sak judu itu tinggal 2%. Jadi dari semua keseluruhan jumlah orang selain Asia Tenggara itu tinggal 2%-nya, bayangkan kan gitu. Terus sak judu separuh itu artinya 5%. Nah, kalau kita dulu kan nggak mungkin kok ngomong 5%, bahasa seperti itu kan belum ada. Ya, ngomongnya 50 apa separuh, artinya 50%. Nah, dari 50% dan 2% ini 50%-nya orang Asia Tenggara, 2%-nya dari non Asia Tenggara itu dikumulatif hanya tinggal seluruh dunia tersisa 5%. Mula orang leluhur kita dulu bilang besok ini jaket gari wong sak proliman. Artinya proliman itu 5%. Karena bahasa dulu nggak ada persen-persen, nggak ada proliman kan. Makanya itu diperbandingkan 100 banding 5 itu. Makanya wayang itu bukan sesuatu yang cerita yang belum apa ya namanya dulu pernah ada, tapi itu memang menggambarkan sesuatu kejadian dari awal manusia tercipta sampai akhir peradaban manusia. Makanya perang Bharatayuda Jaya Binangun itu apa? Pandhawa 5, Kurawa 100. Perbandingannya kan 5 banding 100. Nah, 95% itu nggak tahu kemana kan gitu. Yang selamat Pandawa. Tapi 5%-nya seluruh dunia kan banyak. Ya kan? Nah itu apa nggak mengerikan kan gitu. Makanya kan dengan adanya kawruh-kawruh kayak gini, ayo ben ngupaya carane selamat kan gitu kan. Zaman sekarang kan orang kalau belum tahu belum lihat di depan matanya itu belum percaya kan gitu. Makanya kan perlu pengolahan spiritual, kebangkitan spiritual itu biar memahami sesuatu yang sekiranya nanti akan terjadi kan gitu. Itu kan bukan karena memang yo menungso ki kan gampang kan gitu. Lah yang penting iso madang iso mangan ngopo mikir tekan ngono lah gitu. Kecuekan manusia itu loh kadang. Ya kan tidak mau memahami kondisi alam, akhirnya apa? Lali, lupa diri. Ya kan. Hanya mengedepankan keinginan, ya kan. Semua hasrat, keinginan, nafsu dunia, angkara murka. Karena apa? Alam target utama alam itu adalah satu, angkara murka. Keduanya orang yang merasa pintar dari ketidaktahuannya itu tadi. Makanya kan lebih baik jadi orang yang merasa bodoh tapi berusaha untuk memahami dan mengerti. Kan itu penak tadi wong yang ngerti. Apa nek kuwi ngajarke sesat.